Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para jemaah sekalian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada dosa besar yang ke-53, Al-Kabiratu Thalithatu wal Khamsun. Berkata al-ma'alif rahimahullah, libasul hariri wal dhahabi lirrajul. Di antara dosa besar adalah memakai pakaian sutra dan perhiasan emas bagi laki-laki. Di sini al-muallif membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-26. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Ayat ini memang tidak secara spesifik membahas tentang haramnya sutra, demikian pula emas bagi kaum laki-laki. Namun setidaknya ayat ini dijadikan dalil bahwasanya pakaian ketakwaan, yaitu pakaian yang menjadikan seorang mukmin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pakaian yang tidak mengandung unsur dosa, maka itulah yang lebih baik. Sehingga ketika seorang muslim laki-laki memakai pakaian yang dilarang menurut syariat, maka ini menunjukkan kalau dia tidak menggunakan pakaian ketakwaan. Maka pakaian ketakwaan itu lebih baik. Kemudian beliau membawakan beberapa dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah, muttafaqun alaih. Barang siapa yang memakai pakaian sutra di dunia, maka ia tidak memakainya nanti di akhirat. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Jadi sisi pendalilan hadis ini jelas, ancaman bagi orang yang memakai pakaian sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya nanti di akhirat. Ini menunjukkan dosa besar, karena terancam tidak bisa memakai pakaian yang indah. Dalam hal ini adalah sutra di akhirat kelak. Kemudian hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yalbasul harira fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirah. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya orang yang memakai pakaian sutra di dunia adalah orang yang tidak memiliki khalaq di dalam akhirat. Al-khalaq yaitu an-nasib, yaitu bagian. Jadi orang yang memakai pakaian sutra di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Jadi lagi-lagi ini ancaman, yaitu bagi seorang laki-laki yang memakai sutra di dunia, dia tidak akan mendapatkan bagian nanti di akhirat. Tandanya disiksa. Hadis berikutnya,
Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hurrima libasuz zahabi wal hariri ala dzukuri ummati wa uhilla li inathihim. Diharamkan pakaian yang mengandung emas atau memakai emas dan yang terbuat dari sutra atas laki-laki dari kalangan umatku, dan dihalalkan bagi para wanita mereka. Sahahahu At-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau menganggapnya sahih. Ini juga jelas ya, Nabi SAW menyebutkan memakai sutra dan emas bagi laki-laki itu diharamkan. Ya, cukuplah ini masuk dalam kategori dosa besar. Karena kalau kita jumpai lafaz-lafaz syar'i di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, makna haram itu ya dosa besar. Ya, diharamkan itu maknanya masuk kategori dosa besar. Dan sebagaimana yang kita sebutkan atau disebutkan oleh al-muallif di dalam bab ini, diharamkannya emas dan sutra itu hanya bagi kaum laki-laki. Adapun bagi kaum wanita itu diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan. Ini menunjukkan bahwasanya di dunia emas dan sutra itu hanyalah pakaian yang menjadi kekhususan wanita. Sehingga apabila ada seorang laki-laki yang menggunakan pakaian atau perhiasan, pakaian sutra dan perhiasan emas, maka mereka menyerupai para wanita. Dan ini masuk di dalam larangan yang lain, yaitu larangan laki-laki menyerupai kaum wanita. Nah, di antaranya dengan memakai perhiasan emas dan juga memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Ya, jadi itu di antara hikmahnya dilarang memakai pakaian sutra dan emas bagi kaum laki-laki agar tidak menyerupai para wanita. Namun sekali lagi ini di dunia. Adapun di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan emas dan sutra itu juga diperuntukkan bagi kaum laki-laki. Dan Allah Maha berkehendak untuk memberi suatu keputusan hukum bagi umatnya. Perbedaan antara hukum di dunia dan di akhirat. Seperti khamr, diharamkan di dunia, dihalalkan di akhirat. Ya, namun perlu kita ketahui, apapun yang ada di dunia ini, jika memiliki kesamaan dengan sesuatu yang ada di akhirat di surga, itu hanyalah kesamaan dari segi nama. Hakikatnya berbeda. Ya, khamr di dunia memabukkan, sedangkan khamr di akhirat tidak. Demikian pula zahirnya dari apa? Sutra emas, kemudian nanti ada juga buah-buahan di surga yang sebagian kita jumpai nama-namanya di dunia, tapi hakikatnya apa? Berbeda. Taib, hadis berikutnya. Wa qala Hudzaifatu, dan Hudzaifah berkata, itu Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wa an na'kula fiha, dan kita juga dilarang makan darinya, yaitu dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wa an labsil hariri wad dibaj, dan juga dilarang untuk memakai pakaian sutra atau kain yang bercampur dengan sutra. Wa an najlisa alaihi, dan kita juga dilarang untuk duduk di atasnya. Duduk di atas sesuatu yang ada kain sutranya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
Hadis Hudzaifah ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semakin menjelaskan bahwasanya larangan memakai emas itu bukan hanya dari segi perhiasan saja, sampai pun perabotan yang kita gunakan dalam hal ini makan dan minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya, ini juga dilarang. Bagi siapa? Bagi semuanya. Kalau ini dilarang bagi semuanya, bukan hanya bagi kaum laki-laki saja. Ya, bukan hanya bagi kaum laki-laki saja. Kalau perhiasannya maka diharamkan bagi kaum laki-laki saja. Untuk wanita dibolehkan. Adapun makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, maka mutlak diharamkan bagi semuanya. Ya, mau laki-laki mau wanita. Kalau anak kecil gimana? Anak kecil minum dari bejana yang terbuat dari emas. Misalnya ada orang tua punya perabotan tapi dijadikan sebagai pajangan, karena mereka tahu kalau tidak boleh makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas. Jadi buat koleksi tapi tidak pernah dipakai untuk minum misalkan. Ya juga mungkin niat sebagai investasi gitu ya. Dimanapun juga emas ada nilainya. Nah ternyata dipakai sama anaknya untuk minum. Gimana? Iya, berarti tidak berdosa karena anak kecil belum balik. Rufi'al aqlamu an thalathah, pena diangkat dari 3 golongan. Salah satunya anis sabiyyi hatta yablugha, dari anak kecil hingga dia balik. Tapi kalau sekiranya orang tuanya yang memberikan minum yang gelas yang terbuat dari emas, wallahu alam, zahirnya orang tuanya berdosa. Anaknya tidak berdosa karena belum balik, sedangkan orang tuanya berdosa. Wallahu alam bissawab. Taib. Demikian pula memakai pakaian yang terbuat dari sutra, baik sutra murni maupun ada campuran sutranya. Maka kalau dipakai dalam artian dijadikan pakaian, sama seperti perhiasan tadi, haram bagi laki-laki dan halal bagi wanita. Adapun kalau dijadikan sebagai alas untuk tempat duduk, wallahu alam bissawab, yang zahir ini dilarang bagi semuanya. Wallahu alam bissawab. Ya, ini dilarang bagi semuanya. Nah di sini jelas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi di antara hikmah dilarangnya kita minum makan dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, ya, di antara hikmahnya tentu agar tidak menjadi simbol kesombongan. Ya, seakan-akan kita ini orang yang sombong, sampai-sampai minumnya pakai gelas dari emas, sampai-sampai makannya pakai apa? Piring dari emas. Ya seperti itu. Taib. Hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syariba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Muttafaqun alaihi. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, maka sesungguhnya ia telah menyebabkan bergejolak di dalam perutnya api jahanam. Dan ancaman ini menunjukkan kalau ini adalah perbuatan dosa besar, sebagaimana yang sering kita ulang. Kalau ada ancaman di dunia berupa siksa dari suatu perbuatan, maka perbuatan itu menunjukkan dosa besar, sesuai dengan tema pembahasan kita. Pembahasan kita adalah al-kabair, dosa-dosa besar.
Nah, di sini jelas ya, seorang yang minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, dia diancam ya, seakan-akan menjadikan di dalam perutnya itu bergejolak, bergemuruh api jahanam. Ya, meskipun orang yang minum di dunia ini ya pakai bejana yang terbuat dari emas ataupun perak, mungkin tidak merasa apa-apa, mungkin perutnya baik-baik saja. Tapi Nabi SAW memberikan perumpamaan, ya, memberikan perumpamaan yang ini tentu saja mengandung ancaman, dan cukup ini sebagai peringatan bahwa ini adalah dosa besar. Taib. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, muncul fenomena baru yang mungkin belum pernah kita saksikan sebelumnya. Kalau ini larangannya memakan dan meminum dari bejana yang terbuat dari emas. Lah ini ada yang memakan emas. Ya, bagaimana hukumnya kira-kira? Ya. Jadi sengaja meleburkan emas dibuat jadi serbuk lalu ditaburkan di dalam makanan, lalu dimakan, atau minuman lalu diminum. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita melihat illah, sebab atau hikmah dilarangnya kita makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas agar tidak mengandung unsur kesombongan, unsur bermewah-mewah, maka tentu makan makanan yang terbuat dari emas lebih terlihat sombong, lebih terlihat bermewah-mewah daripada hanya sekedar digunakan untuk bejana. Bisa dipahami ya sisi pendalilannya ya. Wong sekedar menggunakan bejana emas saja dilarang, apalagi emasnya dimakan. Lebih terlihat sombong mana? Makan dari bejana yang terbuat dari emas atau memakan emasnya? Ya tentu lebih terlihat sombong memakan emas. Ya, kamu cuman minum dari emas, aku emas tak minum, gitu ya. Dan tentu saja ini nilainya mahal. Dan Allah alam bisawab, ini diantara keajaiban zaman, ada saja orang seperti itu. Ya, Allah alam bisawab. Jadi ini lebih dilarang lagi, karena jelas menampakkan kesombongan, kemegahan dan kemewahannya itu lebih berat dibandingkan dengan sekedar memakai bejana dari emas, tapi emasnya enggak dimakan. Ya. Taib. Hadis berikutnya, wa thabata annahu sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil hariri lil hakkati wa fi miqdari arba'i asabi'. Dan telah tetap bahwa Nabi SAW memberikan rukhsah, keringanan di dalam memakai pakaian sutra itu bagi orang yang memiliki penyakit kulit. Bagi kaum laki-laki yang mungkin memiliki penyakit kulit atau alergi, itu diberi keringanan boleh memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Namun di sini Imam Az-Zahabi memberikan keterangan tambahan, fi miqdar arba'i asabi', dengan kadar maksimal itu 4 ruas jari. 4 ruas jari. Jadi ya segini. Artinya wallahu a'lam bishawab, yang saya pahami, kalau ada penyakit luka kulit yang alergi kalau terkena kain biasa, maka boleh pada bagian tersebut itu ditambal dengan kain sutra. Namun syaratnya hanya sebatas 4 jari. Taib. Bahkan disebutkan oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizahullah ketika memberikan keterangan dari poin tersebut,
hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Libas dan seterusnya. Kemudian disebutkan lafadznya, bahwasanya Umar bin Khattab pernah mengatakan, naha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam an labsil harir illa mawdi'a isba'aini aw thalath aw arba'. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakai pakaian yang terbuat dari sutra kecuali sebatas 2 ruas jari atau 3 atau 4. Jadi maksimalnya 4 ruas jari. Jadi ini pengecualian yang didapatkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh bagi orang yang terkena penyakit kulit untuk memakai pakaian dari sutra, syaratnya hanya sebatas 4 ruas jari. Wa fi sinniz zahabi wa nahwi. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Az-Zahabi, memberikan keringanan, rukhsah memakai gigi yang terbuat dari emas. Gigi pasangan yang terbuat dari emas. Dalam hal ini Syekh Mansur menjelaskan sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam At-Tarikh Al-Kabir, demikian pula At-Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai, Al-Baihaqi dan seterusnya. Kemudian disebutkan lafadznya an Urfujah ibn As'ad, dari Urfujah atau Arfajah bin As'ad, annahu usiba anfuhu yaumal kulab, bahwasanya hidungnya itu pernah terluka saat perang Kulab, yaitu salah satu perang di masa jahiliyah. Fatakhada anfan min wariqin, lalu dia menambal hidungnya dengan hidung palsu yang terbuat dari perak. Wariq ay fiddah. Fa antana alaihi, ternyata menjadikan kulitnya itu busuk. Jadi tambah nyenyek bahasa Jawanya. Ditambal dengan apa? Perak, itu tambah nyenyek. Fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yattakhidha anfan min dhahab. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk menambal hidungnya dengan emas. Nah, ini lafadz hadisnya. Sedangkan Imam Az-Zahabi menyampaikan boleh menggunakan gigi palsu yang terbuat dari emas. Sedangkan lafadz hadis asalnya itu yang dibolehkan menambal hidung dengan sesuatu yang terbuat dari emas. Nah, oleh karena itu para ulama diantaranya yang mensyarah Sunan Abu Daud, yaitu penulis kitab Aunul Ma'bud, mengatakan wa bihi abahal ulama ittikhadal anfi minadz zahab wa kadza rabtal asnani bidzahab. Jadi pakai dalil qiyas, ya. Maka dengan hadis ini para ulama membolehkan menjadikan emas sebagai hidung palsu, menambal hidung dengan emas. Demikian pula mengganti gigi dengan emas. Jadi sekali lagi hadisnya itu menambal hidung. Tetapi para ulama menjadikan ini bisa dikiaskan dengan apa? Dengan gigi. Lalu Syekh Mansur hafizallahu taala di dalam membawakan keterangan ini banyak membawakan keterangan para ulama yang lain. Tapi kita cukupkan saja satu keterangan dari penulis kitab Aunul Ma'bud. Yang intinya, jadi para ulama berdalil dengan kisah sahabat yang hidungnya itu terluka, diperintahkan oleh Nabi ditambal dengan emas, maka dikiaskan dengan apa? Dengan gigi. Jadi boleh menggunakan gigi palsu yang terbuat dari apa? Emas. Taib. Kemudian Imam Az-Zahabi mengakhiri pembahasan dengan ucapan beliau, faman labas atau faman labisa khal'atal harir, maka barang siapa yang memakai baju yang terbuat dari sutra, berbahan sutra,
au kallautata az-zarkash, atau pakaian yang Allahu alam ya bahan benangnya terbuat dari emas. Ini yang saya pahami ya, bahan atau benangnya itu terbuat dari emas. Jadi pakaiannya mungkin kain biasa tapi dijahit dengan benang emas. Au turuzaz zahab, atau bersulamkan emas. Jadi ada motif emasnya, ada motif yang mengandung bahan emas. Au hawaisaz zahab, atau berhiaskan emas. Ya, faqad dakhala fil wa'idil mazkur wa fasaqa bidzalik, maka dia telah masuk ke dalam ancaman yang disebutkan dan dia menjadi fasik karenanya. Jadi sampai-sampai Imam Az-Zahabi berpendapat bukan hanya memakai pakaian yang terbuat dari sutra saja, tapi pakaian yang mengandung bahan emas. Ingat ya, bahan emas, bukan warna emas. Karena kita jumpai pakaian-pakaian itu ada yang berwarna emas, tapi terbuat dari benang yang diwarnai dengan warna emas. Ini berbeda. Jadi ini benar-benar apa? Emas. Entah itu benangnya, entah itu motifnya, sulamnya, bordirnya, atau hiasan pernak-pernik yang lain. Maka masuk ke dalam larangan hadis ini. Dan tentu saja ini bagi kaum siapa? Laki-laki. Karena kalau perhiasan bagi kaum wanita itu diperbolehkan. Nah, kemudian Syekh Masyhur hafizahullah taala memberikan keterangan pula. Ya, setelah penjelasan dari Imam Az-Zahabi ini, beliau menyebutkan yadkhulu fil wa'id, masuk ke dalam ancaman ini, mashtahara hadhil ayyamu min tarkibil asnani dzahabiyah, apa yang telah masyhur, yang telah tersebar pada hari-hari ini, berupa menyusun gigi-gigi palsu yang terbuat dari emas, lirrijal, bagi kaum laki-laki, min ajli zinah, dengan niat perhiasan. Jadi supaya giginya indah, bukan untuk sekedar menambal. Ya. Jadi ingat, Nabi SAW membolehkan sahabat Arfajah tadi menggunakan emas itu untuk menambal hidungnya. Hidungnya luka, maka untuk menambalnya memakai emas. Jadi bukan digunakan untuk apa? Perhiasan, tapi hajat, kebutuhan, agar hidungnya tidak terlihat jelek karena luka yang ada, maka ditambal dengan emas. Demikian pula gigi palsu, kalau memang dibutuhkan, giginya sudah putus, giginya sudah banyak yang patah, sehingga kesulitan kalau mau makan, kalau mau ngunyah dan lain sebagainya. Kemudian dia tidak bisa menggunakan gigi yang tidak terbuat dari emas, mungkin alergi. Ya, saya kurang tahu ya bahan gigi itu apa. Yang jelas mungkin saja ada sebagian orang yang tidak bisa menggunakan gigi palsu selain dari emas. Dalam kondisi dia memang butuh gigi. Maka kalau seperti itu tidak mengapa dikiaskan dengan apa? Hidung sambungan tadi. Tapi kalau memakai gigi palsu hanya sekedar untuk perhiasan, giginya masih baik, giginya masih bagus, sengaja diganti dengan gigi emas, maka menurut Syekh Masyhur hafizahullah taala ini termasuk di antara larangan. Ya. Karena ilah diperbolehkannya memakai sesuatu yang terbuat dari emas untuk bagian tubuh ini untuk apa? Pengobatan. Ya, dibutuhkan. Demikian pula kata beliau, walabsil azrariz zahabiyah. Di antara hal yang juga masuk larangan di zaman-zaman ini adalah memakai kancing yang terbuat dari emas. Ya, kainnya biasa tapi kancingnya terbuat dari emas. Laki-laki ini kaum laki-laki yang dilarang. Wa hamlil aklam, dan juga memakai pena, bolpen
yang terbuat dari emas. Dicantolkan di sini gitu ya, terbuat dari emas. Nah seperti ini, dibawa kemana-mana. Wal midaliyati dzahabiyah, dan medali-medali yang terbuat dari emas. Ini yang saya tidak terfikirkan sebelumnya, tapi ternyata kalau kita renungkan, iya masuk ini. Ketika seorang juara dalam suatu turnamen perlombaan, dikalungkan medali yang terbuat dari emas. Akan cuman sebentar, meskipun sebentar maka itu. Apalagi kalau dipakai ya kemana-mana sebagai bentuk sambutan karena kemenangan juara dapat medali emas, dikalungkan sama ya. Ini menurut Syekh Mansur hafizahullah ta'ala. Jadi sampai pun orang yang dapat medali emas selalu dikalungkan. Ya kalau kalungnya sih mungkin terbuat dari kain, tapi medalinya kan emas. Nah ini juga apa? Masuk larangan. Wa kadzalika tahalli bis sa'ati dzahabiyah, demikian pula memakai perhiasan, perabot atau apa yang dipakai di tangan ya, jam yang terbuat dari emas. Ya, aksesoris. Nah, ini aksesoris berupa jam yang terbuat dari emas. Nah, ini juga apa? Masuk larangan bagi kaum laki-laki. Fadlan, terlebih lagi, ammashtahara bainal fasaqah, apa yang telah masyhur, yang telah tersebar di antara orang-orang fasik. Kalau tadi mungkin saja orang yang melakukannya tidak bisa kita cap sebagai orang fasik, mungkin karena ketidaktahuan. Ya dia memakai pakaian tapi dia nggak tahu kalau tidak boleh sama sekali ada bagian emasnya, dia pakai kancing emas. Atau dia pakai pena yang terbuat dari emas, atau dia pakai jam yang terbuat dari emas. Ya. Tidak bisa mungkin langsung kita cap sebagai fasik karena orang ini bisa jadi nggak tahu. Nah, adapun kata beliau yang lebih parah lagi, yaitu orang-orang yang dikenal kefasikannya yang tersebar min labsil asawir wal qalaid wal khawatim adz-dzahabiyah, yaitu mereka memakai gelang, kalung dan cincin yang terbuat dari emas. Kenapa disebutkan ini perbuatan orang-orang fasik? Beliau menyebutkan wa yastami'ul haramu fi hadza min wajhain, karena keharaman ini terkumpul dari dua sisi. Al-awwal at-tashabbuhu bin nisa. Yang pertama karena ini menyerupai para wanita. Gelang, kalung, wallahu alam, menurut beliau ini aksesorisnya apa? Para wanita. Nah kalau ada laki-laki pakai gelang kemerintil gitu ya, emas, terus kalungnya emas, apalagi wal iyadzubillah ada salibnya, nah, ini tambah parah lagi. Padahal muslim, ya. Jadi ini menyerupai apa? Menyerupai wanita. Wal akhar at-tahalli bidzahab, dan sisi keharaman yang kedua dia memakai perhiasan yang terbuat dari emas. Jadi dosanya numpuk. Menyerupai wanitanya iya, dan memakai emasnya juga iya. Dan ini berbeda dengan tadi memakai jam. Jam itu kan aksesoris netral, laki-laki wanita. Cuman karena laki-laki maka dilarang. Tapi kalau ini jelas-jelas pakai gelang, pakai kalung, yang itu aksesorisnya para wanita, terbuat dari emas, maka kesalahannya menumpuk. Ya, keharamannya itu semakin besar dan berat. Nah kemudian beliau berdoa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, nas'alullaha an yujannibana wa dzurriyyatana wa ahbabana maharimahu. Semoga Allah melindungi kita, kemudian anak cucu kita dan orang-orang yang kita cintai dari melanggar larangan-larangan Allah, menerjang keharaman-keharaman Allah. Wa an yamunna alaina bi ta'atihi wa karamatihi, dan juga semoga Allah menganugerahkan kepada kita ketaatan dan kemuliaannya. Dan ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dosa besar yang ke 53.
Adapun saya sempat membaca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, hampir sama dengan yang disebutkan oleh Syekh Masyhur Al-Salman hafizahullah, namun dari sisi yang berbeda. Apa itu? Termasuk di antara perkara yang dilarang, ya. Ini sudah disebutkan sebenarnya, memakai cincin emas bagi kaum laki-laki. Tapi beliau tidak menjelaskan ini dalam rangka apa. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, biasanya ini terjadi dalam rangka tukar cincin saat tunangan. Lalu beliau menjelaskan, tunangannya saja itu dilarang. Karena tunangan itu ibaratnya apa? Ibaratnya itu mengikat dua insan yang nanti akan meneruskan ke jenjang pernikahan. Kan gitu. Ya. Sedangkan di dalam Islam cukup khitbah, melamar, setelah itu menikah, nggak ada tunangan. Ya, tidak ada tunangan. Nah, terlebih lagi beliau menyebutkan, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini termasuk di antara budayanya orang-orang Nasara dan disertai dengan keyakinan menurut beliau. Apa itu? Ketika pasangan itu sudah tukar cincin, maka cincin ini akan berpengaruh pada rasa cinta yang ada pada mereka. Jadi akan semakin cinta, akan semakin merekatkan cinta sebelum nanti menikah. Lalu beliau menyinggung hadis, ya, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, ya, dan tiwalah itu syirik. Jadi anggapan sesuatu ini bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat itu syirik. Dengan cincin ini hati akan semakin menjadi apa? Saling cinta. Maka bertumpuk-tumpuk kesalahannya. Ya, sudah ada keyakinan syiriknya, yang kedua menyerupai orang-orang Nasara, dan yang ketiga bagi laki-laki memakai cincin dari emas. Inilah diantara mahdzurat, yaitu larangan-larangan yang terkandung di dalam pertunangan. Ya, meskipun tidak ada tukar-menukar cincin emas, tunangan juga dilarang, karena sekali lagi yang bisa mengesahkan hubungan antara laki-laki dan wanita dalam Islam itu hanya pernikahan, sedangkan tunangan tidak sama sekali. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik, sudah masuk waktu Isya. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah akhir dari pembahasan dosa besar yang ke-53. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya dosa besar ke-54, yaitu budak yang melarikan diri dari tuannya. Insyaallah pada kesempatan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin yang bisa kita sampaikan sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan. Tafadhol, silakan. Taib. Apakah ada pertentangan antara sabar dan amar ma'ruf nahi mungkar? Konteksnya kita terzalimi. Lalu mana yang kita pilih? Apakah bersabar atau amar ma'ruf nahi mungkar? Wallahu a'lam bishawab. Yang saya pahami, kalau kezaliman itu diarahkan kepada diri kita pribadi, maka yang saya pahami, maka tidak, apa istilahnya ya, tidak ada kaitannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam artian ketika kita mau membela diri, ya, kita mau membela diri sehingga kita mungkin maksudnya membalas gitu. Oh, kalau mengingatkan sahih, ya, apa yang kamu lakukan ini dosa, apa yang kamu lakukan ini kesalahan. Jadi tidak menuntut hak gitu. Kalau seperti itu bisa masuk dalam kategori sabar. Artinya seseorang yang terzalimi lalu dia tidak menuntut balas, tapi dia hanya mengingatkan yang kamu lakukan itu zalim. Kalau hanya sebatas itu yang saya pahami, berarti dia telah melakukan amar ma'ruf disertai dengan sabar. Ya, jadi tidak bertentangan. Jadi tidak bertentangan. Nah, mungkin menjadi masalah kalau kita memilih tidak sabar. Dalam artian apa? Kita menuntut hak kita, menuntut balas. Kita dizalimi, dipukul katakanlah. Maka kita membalasnya, menuntut balas. Nah, di sini maka ada yang hilang dari diri kita, yaitu kesabaran. Tapi bolehkah kita menuntut balas? Jawabannya boleh, cuman memaafkan lebih baik. Jadi wallahu alam, yang saya pahami
Kalau sekedar mengingatkan dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar, maka tidak ada pertentangan dengan kesabaran. Semuanya bisa berjalan bersama. Tapi kalau kita membalas yang itu merupakan hak kita, maka di situ akan hilang satu unsur kesabaran. Jadi seperti itu. Mendiamkan, tidak mengingatkan gitu. Allahu a'lam bishawab. Kalau memang seperti itu, artinya tidak mengingatkan. Dan apakah sudah pernah diingatkan? Taib, intinya kita berhak mengingatkan kalau itu perbuatan yang dosa ya, yang salah, apalagi terkait dengan hak kita, terkait dengan hak kita. Tapi ketika kita mendiamkan, Allahu a'lam bishawab, menurut saya pun tidak mengapa, karena yang didolimi kita, yang dirugikan kita. Jadi kita mendiamkan bukan berarti kita diam melihat kemungkaran, karena ini kaitannya dengan kita pribadi. Karena amar ma'ruf nahi mungkar yang lebih ditekankan itu ketika melihat kemungkaran yang terjadi terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala atau hak orang lain. Ya, melihat ada orang yang berbuat misalnya meninggalkan sholat. Nah, ini kita melihat, maka kita dituntut amar ma'ruf nahi mungkar karena ada hak Allah yang dilanggar. Tapi kalau diri kita yang dilanggar kehormatannya, maka kita punya hak untuk membalas, tapi kita juga bisa bersabar. Artinya itu kaitannya dengan kita pribadi. Maka silakan kalau mau diam. Artinya tidak berdosa kalau kita diam, tidak mengingatkan. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Allahu a'lam bishawab. Yang saya pahami termasuk. Yang penting ada kandungan emasnya. Sama seperti sutra. Mau sutra 100%, mau sutra 90%, mau sutra 10%, ada bagian sutranya enggak boleh. Demikianlah dengan emas. Tetap ada kandungan emasnya kan? Tanya ahlinya, Pak. Fas'alu adzikri gimana? Iya, kalau kita ragu-ragu ya tanya ke ahlinya. Fas'alu adzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Ya. Jadi kalau fix ternyata ada kandungan emasnya, ya tidak boleh. Tidak boleh untuk dipakai, dijual boleh. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada keluarga mungkin ya. Kalau keluarganya merasa ini lumayan bisa jadi harta warisan gitu. Allah alam. Iya betul. Nah itu juga satu sisi ya yang mungkin ya makanya saya sendiri tidak tahu ya. Artinya mengambil bagian tubuh dari si mayit ini masuk bagian menyakiti kan gitu. Tapi memang seperti itu Pak ya. Cabut gigi emas itu sakit. Jadi kalau dicabut akan mengeluarkan darah dan itu mematuratkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau seperti itu maka
mungkin lebih baik dibiarkan. Bukan gigi tapi ada yang gigi pasangan yang benar-benar nancep gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau keluarganya merasa kasihan dengan mayit yang dikhawatirkan terluka meskipun sudah meninggal dunia, kan ada larangannya itu ya. Melukai mayit ketika sudah meninggal sama seperti melukainya saat masih hidup. Wallahu a'lam bishawab, lebih baik dibiarkan mungkin. Wallahu a'lam. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita cukupkan sekian kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.